bagaimana memanage hutang, ngerti ilmu hutang supaya tidak jatuh miskin, Mas. Wah, kekiniannya gimana? Apakah ada contohnya kekinian? Ada, insya Allah. Bagaimana seorang Abdullah bin Zubair yang sangat mengerti juga syariah, kaidah fikihnya, dan seterusnya. Saking hati-hatinya, baru membagikan warisan tuh setelah 4 tahun. Oh, dilama-lamain, itu melanggar, nggak bener tuh. Bukan karena dilama-lamain. Saking hati-hatinya Abdullah bin Zubair, jadi kan dulu mah belum ada WhatsApp, HP, belum ada segala macam. Sehingga semua orang dari negeri tersebut maupun dari luar itu berkumpul di Mekah itu pasti setahun sekalinya adalah dalam rangka ibadah haji. Maka Abdullah bin Zubair setiap kali ibadah haji selalu standby di Mekah untuk mengumumkan siapa yang punya piutang kepada ayahku Zubair bin Awam. Sampai 4 musim haji, baru benar-benar sudah 4 musim haji, bismillah sudah semua, nggak ada lagi yang bakal nuntut, barulah warisan dibagikan. Masya Allah. Dan hutang juga sudah ditunaikan, hutang dulu baru warisan dibagikan. Nah, jadi itu karena mengerti kaidah fikih, kaidah syariat, dan kemudian juga muamalah, sehingga warisan prioritasnya adalah dibagikan setelah urusan hutang ditunaikan. Teman-teman, ketika kemudian di zaman sekarang, contohnya gimana sih? Saya beri contoh aja, tapi saya tidak membocorkan dalemannya. Ini sudah langsung simpulan aja ya, karena mungkin ada yang kurang berkenan kalau kemudian sampai ke dalaman-dalamannya. Jadi kira-kira begini, kalau kemudian ada teman-teman yang maaf ya terpaksa mengambil hutang modal bisnis ke bank, kemudian katakanlah ditawari, ini contoh aja, 12% flat sebulan. Ini mau bagi hasil mau bunga 12% flat sebulan. Kalau akarnya kan ya syariah ya, sesuai dengan panduan ulama-ulama Dewan Syariah. Kalau yang konvensional ya berarti kan bunga namanya. Perlu diperhatikan, kalau hukum saya clear ya, yang bunga no gitu ya. Kalau yang syariah silahkan teman-teman, suka ada perbedaan pendapat ya silahkan aja. Tapi saya mau memberikan contoh kalau kita nggak ngerti ilmu hutang tuh bahaya. Di contoh ketika ada tawaran flat 12%. Gini teman-teman, ketika seseorang mengambil flat zaman 12%, itu kan bulan berikutnya, hari ini masuk nih ke rekening pinjaman modal tersebut, Argo langsung jalan bulan berikutnya dan seterusnya. Kalau 3 tahun 3 tahun, 5 tahun 5 tahun, dan seterusnya ya, beda-beda kan tergantung akadnya. Katakanlah 5 tahun berarti 60 bulan. Setiap bulan depannya itu kita sudah harus membayar bukan hanya bagi hasil kalau yang syariah, tapi juga dengan modal pokoknya. Misal nih pinjam 5 miliar, nah 60 bulan berarti kan 3 miliar keuntungan yang diambil oleh bank syariah itu gitu ya. Berarti kan jadi 8 miliar yang harus kita bayar. Dibagilah setiap bulan, nanti ketemu cicilannya berapa. Nah, dari cicilan, misal cicilannya itu 100 juta, maka pasti ada komposisi 2 komponen. Bayar pokoknya misalkan ya 40 juta, bayar bagi hasilnya 60 juta gitu ya. Begitu jalan argonya dari bulan ke bulan, itu sebenarnya kita mengurangi cicilan pokok, sudah ngembaliin tidak 5 miliar lagi. Jadi ketika bank syariah atau bank konven itu bilang 12% flat, itu kalau memang 5 miliarnya, contoh tadi ya 5 miliar itu kita pinjam sekarang lalu kita kembaliinnya di akhir bulan ke-60, maka itu benar flat 1% per bulan atau 12% per tahun. Tapi karena kita sudah nyicil ngembaliin pokoknya, maka hakikatnya kita itu tidak 12% yang kita bayarkan setahun, karena pokoknya modalnya itu sudah kita bayarin nyicil. Gampangnya mah ginilah, rumusnya ada, detailnya ada, tapi kira-kira kalau teman-teman muterin modal dari bank lalu tidak mendapatkan keuntungan bersih, laba bersih setahun 2 kali lipatnya minimal, maka sebenarnya teman-teman itu nombok. Itu rumus. Jadi kalau 12%, maka paling minimal laba bersih teman-teman dari misalkan 5 miliar itu dipakai modal untuk memproduksi produk A. Nah, dari produk A ini 5 miliar, itu keuntungan bersihnya dalam setahun nyampe nggak 24% keuntungan bersihnya. Kalau keuntungan bersihnya tidak nyampe 24%, 2 kali 12% tadi, tidak nyampe 24%, maka pasti boncos, itu kerja bakti aja. Merugi sebenarnya. Kalau bisa bayar teman-teman, sangat mungkin bayar itu dari produk lain atau dari karena punya persediaan, ditambah dengan uang modal sebelumnya, ditambah dengan modal tambahan ini
digabung semuanya kemudian untuk membayar kewajiban yang ini. Nah, itu jadi bisa bayar memang. Tapi kalau memang mau sesuai dengan kaidah hutang yang baik, good debt, maka semestinya lah dari 5 miliar untuk produk A ini, dia bisa membiayai semua kewajiban produk A dan memberikan benefit kepada pebisnisnya. Minimal 24% bersih itu. Ini rumus contoh ketika kita mau selamat dan tidak terjebak jatuh miskin karena hutang. Kalau nggak ngerti yang gini-gini dan nanti yang lain-lainnya ada gitu, itu jangan-jangan kita kemudian hanya gelap mata, nggak ada duit. Kalau nggak pakai uang pinjaman kita bangkrut atau kita nggak bisa bisnis lagi. Malah maaf banget banyak sekali yang alasannya darurat itu kemudian ngambil dana-dana riba, baik itu daruratnya itu bank gitu ya, atau daruratnya yang sekarang jadi pemudahan yang dilegalisir ya, itu lewat pinjol. Nauzubillah dzalik. Sudahlah, begitu masuk ke jebakan-jebakan itu, kenapa yang namanya bunga interest itu kemudian disebut bunga berbunga? Karena memang dia didesain sistemnya, rumusnya itu tidak pernah lunas. Silahkan cek sama teman-teman. Bisnis yang sudah terjebak dengan model harus lewat bunga atau lewat bank, maka dia selalu tergantung top up lagi gitu ya. Pokoknya nyambung, nggak bisa lepas dari bank. Nauzubillah dzalik. Jangan sampai kemudian kita nggak paham ilmu hutang dan itu membuat kita jadi nyungsep, bukannya malah untung, malah jadi buntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.